Sebelum anak lahir itu sudah harus ada pendidikan. Maka para ulama menjelaskan pendidikan kepada anak sebelum anak terlahir, seperti yang dikisahkan dari Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu pendidikan anak sebelum lahir adalah pendidikan yang kemarin. Memilih ibu buat anak-anaknya, memilih ayah buat anak-anaknya. Ini pendidikan pertama. Maka yang belum menikah, pastikan, jadi kalau memandang seorang suami itu adalah bukan sekedar, oh dia sukses usahanya. Bukan itu saja, akan tapi dia akan menjadi ayah dari anak-anakku. Ayah dari anak-anakku. Dia adalah ibu dari anak-anakku. Maka milih yang benar. Nah, seorang anak diadukan kepada Sayyidina Umar, marah-marah, wah khalifah, ini anak saya badung, bandel nih. Rupanya anaknya cerdas, biar bandel tapi cerdas ya. Di saat dihadapkan Sayyidina Umar bertanya, ya khalifah, apa sih kewajiban ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Sayyidina Umar ya menjawab, kewajibannya adalah, dia mau dihukum kok. Orang tuanya menginginkan dia dihukum oleh Sayyidina Umar, dimarahi, pengen dinasihati Sayyidina Umar. Rupanya anaknya cerdas, malah bertanya, kewajiban ayah saya kepada saya apa sih khalifah sebelum lahir? Sebelum saya lahir? Khalifah menjawab, yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang kita mengajarkan ilmu agama. Sang anak lalu berkata, khalifah, semuanya tidak dilakukan oleh ayah saya. Saya tidak merendahkan ibu saya. Saya sangat mencintai ibu saya. Tapi ibu saya adalah diambil dari orang yang asal saja. Jadi ibunya nggak karu-karuan juga. Yang pertama. Yang kedua, nama saya pun nama yang jelek. Disebut namanya murrah atau apa gitu, pahit, jelek gitu. Kemudian ayah saya tidak pernah mengajarkan kepada saya ilmu agama. Mendengar begitu, berbalik Sayyidina Umar yang semula ingin marah kepada anak, sang bapak dimarahi. Artinya, kalau yang masih jomblo mungkin yang ikut menyaksikan acara ini, kalau ingin menikah itu jangan egois. Sebagian orang mengatakan nikah itu bukan, yang menikah bukan orang tuamu tapi dirimu. Benar, yang menikah dirimu. Akan tetapi di dalam pernikahan ini hendaknya kita itu bisa membawa keluarga pun juga ikut senang, bahagia, bukan egois. Yang menikah bukan dirimu. Ya, yang menikah itu memang dirimu. Tapi hendaknya dalam pernikahanmu itu memang ada harapan. Nanti ada anak yang baik. Jadi makanya dalam Islam sendiri lihat, berbicara tentang nasab itu penting. Tapi nggak cukup. Nasabnya baik, perilaku nggak benar ya enggak. Perilaku yang penting itu kan amalnya langsung, keimanannya kok. Nasab termasuk pelengkap. Nomor satu adalah agamanya. Biarpun dia adalah orang yang bapaknya pencoleng, bapaknya gini, ibunya begini. Tapi kalau dia adalah orang yang benar-benar. Sebab almar'u yuladu alal fitrati. Seseorang dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Jangan dibawa-bawa dengan musibah kejelekan orang tuanya. Mungkin bapaknya adalah begini-begini dengan segala kejahatan. Tapi kalau anak itu dipilih oleh Allah bisa menjadi kekasih Allah kok. Hanya memilih nasab juga penting. Tapi jangan lupa memilih agama. Demi anak nanti untuk milih nasab. Tapi kalau pilihannya nasabnya benar tapi agama nggak benar, ya bikin malu ke anak. Misalnya tahu dengan segala bentuk kemungkarannya, anaknya akan merasa minder punya orang tua semacam itu. Makanya menutup aib itu kan penting. Kalau seandainya punya suami atau istri yang ternyata punya masa lalu yang kelam, maka demi sang anak berjanjilah untuk menutup masa lalu, untuk memendam. Mengubur dalam-dalam masa lalu pasangan itu dan jangan dibongkar. Biarpun kita punya permasalahan, percekcokan, jangan membongkar aib pasangan. Karena membongkar aib pasangan itu mengajari anak kita untuk tidak baik dengan, misalnya suami menjelekkan istri, maka dia mengajari anak agar tidak hormat kepada istri. Apalagi sampai meningkat naudzubillah masa lalu kelam, padahal dosanya ganda dia, masa lalu perzinaan dan sebagainya. Ibumu dulu begini, ibumu lonte, ibumu pelacur, ibumu begini. Masya Allah, sang anak akan merasa bahasa ibunya rendah. Tidak. Tapi tutup, ini termasuk di antara mendidik anak. Di saat Anda mendidik, ini panjang ceritanya, hanya kami sampaikan. Jika Anda ingin mendidik anak, jangan berani Anda mengolok, merendahkan pasangan Anda di depan anak Anda, karena sesungguhnya di saat Anda merendahkan pasangan Anda mengajari anak Anda untuk tidak baik dengan pasangan Anda.